Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum kita membuka pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan belajar pembelajaran akidah akhlak yang bertema tentang adab seorang muslim terhadap kedua orang tua dan guru. Ya, sebelumnya apakah anak-anak semua sudah paham tentang adab? Ya, jadi sebelumnya mari kita bahas terlebih dahulu apa arti adab. Ya, kata adab dalam kamus bahasa Indonesia mempunyai arti kehalusan, kesopanan, akhlak, atau bisa juga budi pekerti. Lalu siapakah yang dimaksud dengan orang tua itu? Ya, jadi orang tua adalah bapak laki-laki beserta ibu perempuan yang menjadi perantara adanya diri kita di dunia ini. Seorang ibu atau perempuan tentu saja melahirkan seorang anak tidak lepas dari peran seorang ayah. Semua manusia tentu dilahirkan melalui perantara keduanya, ayah dan ibu, kecuali 3 orang, yaitu yang pertama Nabi Adam, yang kedua Hawa, terus yang ketiga Nabi Isa. Tanpa keduanya, orang tua, tentu saja keberadaan kita tidak akan ada di dunia ini. Demikianlah sunnatullah yang terjadi di alam raya ini. Ya, jadi dari penjelasan tentang arti adab dan orang tua, maka pengertian dari adab kepada orang tua adalah berperilaku sopan dan budi pekerti kepada kedua orang tua, baik itu dalam perkataan ataupun perbuatan kita sehari-hari. Terus untuk perintah untuk beradab kepada kedua orang tua. Islam sebagai agama yang sempurna tentu saja memiliki aturan-aturan umum tentang bagaimana akhlak atau sikap seorang anak terhadap orang tuanya masing-masing, perintah untuk bersikap sopan santun dan berakhlak mulia terhadap orang tua ini tentu saja banyak kita dapati dalam kitab Al-Quran. Ya, jadi di dalam Al-Quran, adab kepada orang tua di sini dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Terus untuk hadis adab terhadap kedua orang tua itu dari Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, aku berkata kepada Nabiullah, amal apa saja yang bisa mendekatkan kepada surga? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Kemudian apalagi? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Kemudian aku bertanya, dan apalagi Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab, jihad di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Muslim Al-Bukhari. Ya, jadi dari keterangan hadis tersebut bahwasanya berbakti atau beradab kepada orang tua menepati urutan yang kedua, adapun urutan yang pertama adalah menjalankan ibadah sholat atau menyembah Allah. Hal ini membuktikan bahwa betapa pentingnya dan mulianya akan beradab kepada orang tua. Oke, kita lanjut tentang macam-macam adab kepada orang tua. Jadi macam-macam adab kepada orang tua itu sebenarnya luas ya. Jadi di sini disebutkan hanya beberapa saja. Yang pertama, kita dilarang berkata ah atau sis kepada kedua orang tua kita masing-masing. Yang kedua, larangan untuk berkata kasar atau membentak kepada kedua orang tua. Yang ketiga, ketika berbicara kepada orang tua, itu hendaklah dengan perkataan yang sopan dan santun dan lembah lembut. Merendahkan diri di hadapan orang tua, ibu bapak dengan landasan sifat kasih dan sayang. Terus selanjutnya, senantiasa mendoakan kedua orang tua. Sebagaimana berikut bahwa, wahai Rabbku, kasihanilah kedua orang tuaku
sebagaimana mereka telah menyayangiku dan mendidikku semenjak aku masih kecil. Terus yang terakhir, belajar dengan giat dan tekun untuk mendapatkan ilmu dan prestasi yang bermanfaat dan gemilang. Jadi untuk anak-anakku semuanya, jangan lupa untuk eh, beradab kepada orang tua. Terus selanjutnya, menyimulasikan dan mengamalkan adab kepada orang tua. Menyimulasikan atau melatih teori mengenai adab kepada orang tua ini dapat kita praktekkan di rumah dan sekolah kita sendiri. Lanjut, kita tentang menghayati adab kepada orang tua. Menghayati mempunyai arti mengalami atau secara tidak langsung dan merasakan atau menjiwai sebuah peristiwa ataupun perbuatan yang sedang dilakukan. Menghayati ini tentunya bisa dilakukan sendiri oleh pelakunya secara langsung. Dari sinilah kita perlu berusaha semaksimalnya untuk memiliki adab kepada orang tua. Selanjutnya kita masuk ke materi adab kepada guru. Ya, apa pengertian guru? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata guru ini mempunyai arti yang mempunyai pekerjaan mengajar. Mengajar di sini maksudnya adalah melatih, mendidik, memberikan suatu pelajaran tertentu. Misalnya saja orang yang memberikan pelajaran latihan mata pelajaran matematika, maka orang tersebut mempunyai status guru matematika. Begitu pula dengan orang-orang lain, baik di sekolahan, yayasan, lembaga, dan lain-lain, yang bertugas memberikan pelajaran-pelajaran tertentu lainnya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Maka orang tersebut juga disebut dengan guru. Misalnya saja guru IPA, guru IPS, guru agama, dan lain sebagainya. Ya, jadi adab kepada orang tua. Jadi murid sebagai anak yang sedang bersekolah atau belajar tentu sangat membutuhkan peran guru. Guru sangatlah besar jasa dan pengorbanannya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika guru mempunyai sebutan yang kita kenal dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Dari sinilah seorang murid atau seorang siswa pun harus mempunyai adab atau tata krama yang baik kepada gurunya. Ketika murid atau siswa sadar akan adab kepada gurunya, tentu harus diberlakukan kepada semua guru. Artinya, baik guru-guru itu masih aktif mengajar atau guru-gurunya sudah pensiun karena faktor usia. Jadi adab kepada guru itu yang pertama itu harus mematuhi dan menaati perintah-perintah guru yang baik dan benar secara tulus dan ikhlas. Tentunya ini untuk kebaikan murid ini sendiri. Terus yang selanjutnya, hormat dan santun kepada guru baik perkataan dan perbuatan. Berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik sehingga tidak mengecewakan hati guru. Selanjutnya, kita tentang menyimulasikan dan mengamalkan adab kepada guru. Jadi, menyimulasikan atau mengamalkan adab kepada guru ini tidak hanya di sekolah saja, tetapi juga harus dilakukan pula ketika kita sedang berada di luar. Adapun simulasi dari adab kepada guru ini, yang pertama, pada suatu hari ketika Hasan siswa kelas 8 pulang ke rumah membonceng saudaranya, tiba-tiba jalan ia melihat guru matematikanya untuk menuntun kendaraannya karena bocor. Kemudian ia meminta kepada saudaranya untuk berhenti sebentar. Kemudian Hasan pun turun dan menyuruh saudaranya untuk pulang terlebih dahulu karena jarak rumahnya sudah tidak terlalu jauh lagi. Setelah itu, Hasan pun menyapa guru matematika tersebut dan meminta kendaraan gurunya untuk dituntun sampai tempat tambal ban terdekat. Terus selanjutnya, menghayati adab kepada guru. Menghayati adab kepada guru tidaklah jauh berbeda dengan menghayati adab kepada orang tua yang telah dijelaskan lebih dahulu. Jadi menghayati adab kepada guru ini sangatlah penting karena kita tidak menghayati adab kepada guru tentu akan terjadi hal-hal negatif yang sangat bertolak belakangan dengan sopan santun ketika terhadap mereka para guru-guru kita. Jadi ketika kita sebagai ketika kita sebagai murid mampu menghayati adab kepada guru, setidaknya kita bisa merasakan beberapa
merasakan beberapa hal menghayati kepada guru. Yang pertama, adanya hubungan batin yang dekat antara murid dan guru. Yang kedua, dengan kedekatan hubungan ini akan memberikan kemudahan dalam menerima materi pelajaran yang diberikan oleh guru kepada muridnya. Terus yang ketiga, membuat hati kita menjadi senang dan bahagia akan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Terus yang terakhir, tujuan pembelajaran yang diberikan oleh guru tercapai sesuai dengan yang diharapkannya. Ya, seperti itu ya anak-anak semuanya. Oh, dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwasanya adab kepada orang tua itu berarti sopan santun, akhlak, budi pekerti kepada kedua orang tua, ayah dan ibu. Karena adab ini tidak hanya berlaku kepada orang tua saja, tetapi juga kepada guru-guru kita. Karena memiliki adab kepada orang tua dan guru adalah wajib hukumnya. Jadi adab kepada orang tua antara lain kita tidak boleh berkata kepada keduanya, tidak berbuat dan berkata kasar, rendah diri di hadapan keduanya, mendoakannya baik ketika masih hidup ataupun sudah meninggal dunia dan sebagainya. Sebutan guru adalah bagi siapa saja yang mampu memberikan pengertian, pembelajaran, pelatihan, atau suatu arahan dari suatu hal. Seorang teman ataupun saudara juga bisa menjadi guru dalam hal tertentu. Adab kepada guru antara lain adalah mematuhi dan menaati nasihat-nasihatnya secara ikhlas, senantiasa hormat dan bersikap sopan dan santun baik perkataan ataupun perbuatan menjaga nama baiknya dan tidak menceritakan kekurangannya terhadap orang lain. Ya, jadi pembelajaran hari ini sudah cukup. Apakah anak-anakku semuanya sudah paham? Alhamdulillah paham. Baik, itu saja yang Ibu sampaikan hari ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Ibu mohon maaf kepada Allah. Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.